Sebelum melaksanakan buka puasa, sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Berkah. Dipersembahkan oleh Yayasan Al-Islah Bondowoso Cabang Timika. Dan didukung oleh Amalis, air mineral Al-Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah yang maha agung, maha sempurna, dan pemilik alam semesta ini telah memperkenankan kita, telah memberikan kita segala nikmatnya, mulai dari nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan, sehingga kita dapat menghadiri acara Mutiara Berkah pada sore hari ini. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita termasuk umatnya yang selalu dirindukan dan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sahabat Mutiara Berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama kami pada episode kali ini. Insya Allah kita akan membahas sedikit tentang tingkatan berpuasa. Nah, namun jauh hari sebelumnya kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, serta sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita telah disampaikan, telah dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menikmati berpuasa, menikmati saum Ramadan pada tahun ini. Telah banyak oleh kalangan ulama, para guru ngaji, para ahli tafsir mendefinisikan apa itu berpuasa. Nah, namun tahukah Anda semuanya bahwasanya puasa itu berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu upa dan fasa. Upa itu memiliki makna dekat dan fasa itu artinya yang maha agung. Jadi berpuasa itu adalah mendekatkan diri kepada yang maha agung. Orang terdahulu, orang Hindu dan Buddha memiliki tradisi dan kebiasaan berpuasa. Nah, sama halnya dengan para pendakwah kita ratusan tahun yang lalu menggunakan kata berpuasa untuk menjalankan dakwahnya, sehingga sampai saat ini kata-kata puasa itu populer di kalangan kaum muslimin. Dalam bahasa Arab itu ada kata so'im atau saum yang artinya menahan. Menurut Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Syafi'i, ia mengatakan dalam kitabnya yaitu Fathul Qorib bahwasanya berpuasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, baik dengan niat tertentu secara keseluruhan atau tiap-tiap harinya berpuasa untuk orang yang sehat atau orang yang suci dari haid dan nifas. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian puasa,
hukum, rukun, dan syaratnya, ada perlunya juga kita mengetahui tingkatan orang yang berpuasa. Nah, menurut Syekh Imam yang sangat tersohor di kalangan para ulama, imam karismatik di kalangan para kiai, dan karya-karya beliau yang sangat terkenal di kalangan para santri. Siapa beliau? Ia adalah Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah, ternyata beliau membagi tingkatan orang berpuasa itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu shaumul umum, yang kedua shaumul khusus, dan yang ketiga shaumul khususil khusus. Nah, yang pertama adalah puasanya orang awam. Puasa yang satu ini puasa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Sebagaimana kita lihat, ia mungkin hanya menahan haus dan lapar saja. Dan orang ini kalau kita beri scoring atau penilaian, maka nilainya itu baru good, belum very good, apalagi excellent. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang melakukan puasa tetapi ia tidak mendapatkan pahala daripada puasa itu kecuali hanya lapar dan haus saja. Masya Allah. Yang kedua, menurut beliau adalah puasanya orang yang khusus. Nah, puasa orang seperti ini adalah puasanya orang yang spesial. Sama halnya kita kepada kedua orang tua, kepada sahabat, kepada keluarga, mungkin kepada istri, juga suami, kita menganggap mereka itu adalah hal yang spesial. Orang-orang seperti ini, orang puasanya tidak hanya menahan lapar, haus, tetapi dia bisa menahan dari penglihatannya, dari pendengarannya, menjaga lisannya, tangan, kaki, serta anggota badan yang lainnya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mulutnya, ia tidak hanya menahan daripada mengunyah makanan, tetapi dia menahan daripada menggunjing, menggosip, bahkan yang paling parah yaitu menyebarkan fitnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pada era globalisasi ini perlu kita ketahui, dan siapa juga yang tidak mengetahui bahwa kita semua tahu akan sosmed, media sosial, mulai dari jaringan WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Lantas apa langkah kita, sikap kita agar termasuk orang yang berpuasa secara spesial? Berusahalah menahan jari jemari kita agar kita tidak menyebarkan hoax. Itu dia puasanya orang yang spesial atau puasanya orang yang khusus. Yang ketiga, menurut Imam Ghazali, yaitu puasanya orang yang super, orang yang khusus. Puasa orang ini dilakukan hanya kepada orang-orang yang istimewa. Nah, dia tidak hanya menahan daripada lapar, haus, bermaksiat kepada Allah, tetapi ia selalu menjaga hatinya agar selalu tergantung kepada Allah. Tetapi ia selalu menjaga hatinya agar selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu menjaga pikirannya agar tidak memikirkan duniawi dan harta saja, dan selalu menjaga dirinya agar selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang berpuasa secara istimewa ternyata dia memiliki standarisasi. Standar batalnya bukan main. Kalau saja hatinya tidak terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia batal puasanya. Kalau saja pikirannya ia selalu memikirkan dunia, barang sedikit saja, maka ia batal puasanya. Sungguh luar biasa standar batalnya orang yang istimewa. Nah, puasa orang yang ketiga atau istimewa ini dilakukan oleh para nabi, shodiqin, muqarrabin, dan para aulia. Sedangkan puasa yang kedua itu dilakukan oleh para guru ngaji, orang solihin. Nah, lantas yang menjadi pertanyaan, sudah sampai manakah tingkatan puasa kita pada Ramadan kali ini? Kami serahkan
kepada yang menjalankannya. Tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan cita-cita dan harapan kita, diterima segala amalan kita, dan puasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin Imam Ghazali bermaksud untuk mengklasifikasi tingkatan puasa tiada lain untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Mungkin saja di awal kita berpuasa biasa-biasa, tahun depannya kita masih tergolong shaumul umum, tahun kedepannya lagi kita meningkat lagi termasuk golongan shaumul khusus, dan yang paling menjadi cita-cita tinggi adalah puasanya orang-orang istimewa. Apa itu shaumul khususil khusus? Sahabat Mutiara Berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu kajian kita pada sore hari ini, yaitu tingkatan orang-orang yang berpuasa. Baik, Bapak, Ibu yang di studio maupun yang di taman, serta pemirsa yang ada di rumah, itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Berkah. Dipersembahkan oleh Yayasan Al-Islah Bondowoso Cabang Timika. Dan didukung oleh Amalis, air mineral Al-Islah.